Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah Adawiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Adapun materi pembahasannya, yang pertama membahas tentang konsep-konsep dasar ideologi sosialis, liberal, dan Pancasila, menelaah kelebihan dan kekurangan atau dampak positif dan negatif dari masing-masing ideologi. Yang kedua, membahas tentang kondisi yang ada di Indonesia atau membahas kemajemukan Indonesia, membahas ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Adapun jenis-jenis ideologi yang menjadi pembahasan kita, yang pertama ideologi sosialisme, yang kedua ideologi liberalisme, dan yang ketiga adalah ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi sosialisme. Ada 3 komponen utama dari pengertian ideologi sosialisme. Yang pertama, kebersamaan, yang kedua, kepemilikan sosial, dan yang ketiga adalah kesetaraan derajat. Apa yang dimaksud dengan ideologi sosialisme? Sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Sosialisme merupakan sebuah paham yang lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu untuk mencapai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bersama. Konsep ideologi sosialisme yang pertama, kebersamaan, menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Yang kedua, kesetaraan, sosialisme berpegang pada prinsip sederajat dan pemerataan. Yang ketiga, ekonomi, sosialisme mempunyai pemikiran negara sentris, yaitu negara yang mengutamakan kesenjangan. Yang keempat adalah politik. Sosialisme mempunyai pemikiran, yaitu negara sangat diperlukan untuk membina dan mengordinasikan kebersamaan. Yang kelima adalah agama, pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Dan yang terakhir adalah kepemilikan, hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mesin diakui secara terbatas. Kemudian ideologi yang kedua adalah ideologi liberalisme. 3 komponen utama dari pengertian ideologi liberalisme adalah yang pertama, kebebasan individu, yang kedua adalah kontrak sosial, dan yang ketiga adalah pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan ideologi liberalisme? Ideologi liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, yaitu kebebasan berpikir bagi setiap individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Konsep ideologi liberalisme, yang pertama, kebebasan individual. Kebebasan yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Yang kedua, kontrak sosial. Adanya beberapa hak dan kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh kekuasaan apapun. Yang ketiga, masyarakat pasar bebas. Pemerintah hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat belajar membuat keputusan dalam kehidupan masing-masing. Dan yang terakhir adalah sosial, mengakui eksistensi pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat. Dan ideologi yang ketiga adalah ideologi Pancasila. Apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional Indonesia yang mengandung beberapa nilai penting, yaitu kumpulan nilai-nilai, norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, sebab Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya.
Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Yang ketiga adalah nilai praktis, sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi idealistis, menyangkut nilai dasar Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, menyangkut Pancasila mampu mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah. Yang ketiga, dimensi realistis, Pancasila mampu hidup dan dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Konsep ideologi Pancasila. Yang pertama, politik, mencakup demokrasi Pancasila. Yang kedua, agama, bebas memilih salah satu agama dan harus menjiwai. Yang ketiga, keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan. Yang keempat, sifat ideologi Pancasila yaitu dinamis dan reformis. Ekonomi, peran negara adalah mencegah terjadinya monopoli dan lainnya. Kemudian di hukum, Pancasila menjunjung tinggi keadilan dan keragaman individu di masyarakat. Kemudian, kelebihan dan kekurangan setiap ideologi. Pertama, kelebihan. Ideologi sosialisme yang pertama, rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi, adanya pemerataan sosial, masyarakat sosialis dengan kejernihan. Yang kedua, ideologi liberalisme, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, bebas memilih sumber daya produksi. Yang ketiga, kontrol sosial dan pers berlaku secara bebas. Dan yang terakhir adalah bebas memilih partai politik. Kemudian kelebihan dari ideologi Pancasila, yang pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi atau tata masyarakat bebas. Yang keempat, menjadi sumber etik nasional. Dan yang terakhir, sumber instrumen politik. Kemudian kekurangannya ideologi sosialisme, yang pertama, paham sosialisme tidak selaras dengan sifat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas melakukan sesuatu. Yang kedua, membatasi kreativitas dan pengembangan diri. Yang ketiga, hak asasi manusia kerap kali diabaikan demi kepentingan bersama. Yang kedua, ideologi liberalisme sulit melakukan pemerataan. Pemilik sumber daya mengeksploitasi golongan pekerja. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Dan yang terakhir, pemerintah sulit untuk mengadakan berita dan kontrol karena penyelenggara pers dilakukan oleh pihak swasta. Dan yang ketiga adalah ideologi Pancasila. Kekurangannya yaitu memberi kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Adanya kepentingan masuknya kepentingan neoliberal. Yang ketiga, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah antara liberal dan komunis. Kemudian, bagaimana kondisi Indonesia? Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keragaman budaya dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Selain memiliki beragam budaya yang khas, juga memiliki 1.128 lebih suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai ideologi negara yang telah mempersatukan keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mempersatukan seluruh kebinekaan suku, agama, ras, dan bahasa menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini membuktikan bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata ataupun hal-hal yang kurang mengenakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.